Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah, hidup di dunia hanyalah sementara, namun amal soleh akan kekal selamanya. Dalam surat Hud ayat 15, Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang orang-orang yang hanya mengejar kesenangan dunia belaka. Mereka akan mendapatkan bagiannya, tapi tak akan mendapatkan apa-apa lagi di akhirat kelak. Sebaliknya, siapa yang beramal soleh dengan ikhlas, baginya kebaikan di dunia dan pahala abadi di surganya. Maka janganlah sampai kita tertipu oleh kilau dunia, sebab hanya amal soleh yang akan menjadi bekal dan menjadi penyelamat di hari yang tiada lagi pertolongan. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas lebih jauh tentang amal soleh sebagai investasi terbaik untuk dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berbuat baik dan menggunakan hidup ini untuk mengumpulkan bekal menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, telah hadir di studio bersama saya ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, afiat, Alhamdulillah, seger puasanya. Puasa sudah berjalan beberapa lama. Lancar ya Ayah ya? Tidak ada halangan? Lancar. Masih juga sibuk mengisi taklim-taklim ya Ayah ya? Ya justru di Ramadan tambah banyak. Tambah banyak ya? Termasuk di CNN ini, Gapai ini semakin banyak. Iya, kan durasinya juga nambah ya Ayah ya? Iya. Masya Allah. Ini keinginan masyarakat terpenuhi. Iya, ya. Mudah-mudahan juga semakin menambah kebermanfaatan ya Amin, Ayah. amin. Terima kasih Ayah sudah hadir, dan bagi Anda pemirsa yang juga ingin berpartisipasi maupun bertanya, jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan Anda dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, pembahasan kita menarik sekali Pak Kiai tentang amal soleh, investasi terbaik dunia dan akhirat. Pas momennya juga ini bulan suci Ramadan, artinya kan sebenarnya kita itu harusnya berlomba-lomba, speednya tuh harus kenceng gitu ya. Ibarat kata kalau kita lagi naik mobil, naik motor itu memang harus full speed gitu untuk amal solehnya supaya banyak. Tapi sebenarnya juga jangan sampai amal soleh kita tuh berakhir sia-sia. Sebenarnya panduan kita supaya amal solehnya tetap jalan tapi pahalanya juga insya Allah kita dapat yang maksimal, itu seperti apa Pak Kiai? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, memang bagian dari sebuah kecerdasan seseorang itu manakala di dunia ini dia mampu memainkan dua peran. Peran sebagai ahlu dunia, ya, abnaud dunia, tetapi dia juga memerankan kehidupannya sebagai abnaul akhirat. Ini istilah yang ada di kalangan para mutasawwifin. Jadi orang yang disebut dengan abnaud dunia itu orang yang hidup di dunia dan berpikir bagaimana dunia itu bisa digenggam. Tapi ada lawanannya, orang yang tidak mau berusaha untuk mencari dunia dan dia berharap dia cuma mengharapkan kebahagiaan ukhrawi, maka mereka disebut dengan abnaul akhirah. Tetapi kalau kita lihat ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, bahwa yang cerdas itu orang yang bisa memainkan dua-duanya itu. Ya, sebagai abnaud dunia, dia tidak menjadi orang yang menyusahkan dan memberatkan orang lain, tetapi juga yang dia punya tidak memberatkan dirinya. Nah, ada orang mencari, kemudian dia menjadi berat membawanya. Kalau kita lihat orang pergi haji, Mbak Mila, itu sebenarnya sangat, saya belum apa-apa jadi udah tertawa. Kenapa Pak Kiai? Lucu ini, yang imajinasinya sudah main lebih dulu daripada lisannya Pak Kiai. Jadi kita sebagai pembimbing haji itu sering bilang, ibu-ibu ya, bapak-bapak, tolong jangan berbelanja. Jangan berbelanja sebelum selesai ibadah hajinya. Berapapun uang ibu-ibu belikan, harta yang barang di sini nggak akan habis. Semuanya cukup. Ya, karena memang cukup memadai untuk melayani sekian juta orang ini. Tapi tetap saja
Ya, ini kita gambaran baru di Madinah dia sudah tambah koper 2 gitu. Allah ya Rob. Yang saya membuat tertawa itu saya bilang, nenek itu tua. Dia bilang, Bu ini koper siapa 2 ini? Koper saya. Ini penuh, iya penuh semua. Kemudian ini nanti yang bawa siapa? Pak Ustadz katanya. Dia dia menganggap Iya Rob. dia menganggap bahwa pembimbing itu Ustadz itu merangkap juga. Oh gitu ya. Sebagai potter gitu. Oh pernah kejadian seperti itu ya Pak Iya Kiai? pernah Oh, gitu. Allah ya Rob. Tapi saya nggak marah dalam arti gini, Ketawa. oh, ini cobaan itu. Cobaan. Karena kita Pas udah lagi. niat haji ya, sudah pakaian ihram, ya sudah. Ya sudahlah, terima saja kan Pak Kiai ya. Ya, gitu. Tapi Nah, akhirnya dibawain nggak Pak Kiai? Itu pertanyaan saya. ya kita mau mengambil jasa ya, banyak orang-orang yang bersedia untuk melakukan itu. Nah, yang jadi masalah itu maknanya yang sebagai contoh bahwa barang yang dia beli itu dia nggak bisa membawanya. Iya. Barang yang dia carinya malah memberatkan kan orang dirinya. ya, dan Yang bagus itu ketika dia memanfaatkan tapi dia tidak memberatkan dirinya sendiri. Itu cerdas. jadi jangan sampai justru memberatkan dirinya sendiri. Nah harusnya ya dengan itu tadi ya analoginya ya, maksudnya kalau kita nggak mau memberatkan ya udah lepas. Jadi bahasanya dipretelin aja dari diri kita sendiri ya Pak ya. Ketika itu membebani kita kan sebenarnya justru meringankan ketika kita ridho, mengurangi, menyerahkan kepada orang lain. Jadi itu kan konsep juga yang bisa kita lakukan sebenarnya Pak Kiai ya. Iya, jadi tadi dalam episode yang lalu itu ada sebuah pembahasan tentang halawatus sodakoh. Halawatus sodakoh. Nikmatnya sodakoh. Ya, nikmatnya Manisnya. bersodakoh. Itu kita sebenarnya di dunia itu bisa merasakan manis yang tidak zohiri gitu loh. Ada manis yang sifatnya batini gitu loh. Nah, pada saat kita memberikan, mengurangi yang kita punya, itu sebenarnya sama saja kita mengirimkan paket-paket yang kita punya itu kepada agen-agen yang memang tugasnya untuk ya mengirimkan barang yang semacam itu. Itu bagus. Ya, dia mengerti benar ya dengan bagaimana dia memanfaatkan dari apa yang dia cari dan apa yang dia bisa manfaatkan itu. Oke. Nah, kalau kita kemudian merujuk lagi kepada Quran surat Hud ayat 15 Pak Kiai. Ini artinya apa? Artinya bahwa ketika misalnya kita itu berusaha untuk menggapai dunia dengan mungkin ikhtiar dan usaha yang sungguh-sungguh, Allah tuh kalau di sini kan ya dalam perspektif dan tafsiran awam saya begitu ya. Artinya Allah akan memberikan itu gitu. Tapi ya sudah habis di situ saja. Kita nggak akan lagi mendapatkan sisa atau mungkin keberkahan yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak tuh di akhirat. Seperti itu Pak Kiai. Ayatnya itu ya ayyuhallazina amanu ya man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ya. Barang siapa yang menginginkan Kehidupan dunia dan keindahan-keindahannya nuwaffi ilaihim. Kami akan penuhi keinginan mereka. Ini maknanya bahwa dunia itu ikhtiar. Dunia kita mengenalnya ikhtiar itu maknanya memilih Mbak Mila. Oke. Jadi kalau dunia ikhtiar itu maknanya dunia itu memilih. Dunia itu memilih. Memilih. Kita mau di dunia memilih dunia sebagai tujuan atau kita di dunia tapi kita memilih kehidupan akhirat. Itu maknanya ikhtiar. Ikhtiar, oke. Lahum fiha Ya. sebentar saja. Wahum fiha la Wahum fiha yubkhasun. la yabkhasun. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Jadi kalau dia mencarinya benar, dia mencarinya maksimal, sebesar yang dia upayakan dikasih semua sama Allah. Fala nasiba fil akhirat. Tapi di akhirat nggak dapat. Nggak dapat. Karena itu pilihan dia. Oke, jadi manusia itu punya, memang sudah Allah install dalam diri kita kemampuan untuk, bukan kemampuan ya, pilihan ya. Jadi Ya. freedom, kebebasan untuk memilih sebenarnya. Maunya gimana gitu. Mau fokusnya sama dunia, ya udah kejar. Tapi nanti berarti akhiratnya nggak dapet nih. Atau justru dunia jadikan kendaraan ya, kalau istilah bahasan kita sebelumnya Pak Kiai ya. Dunia justru menjadi kendaraan yang
akan membawa keberkahan di akhirat ya Pak Kiai ya. Kita pilihnya yang mana gitu kan sebenarnya Pak Kiai. Ya, itu intinya. maknanya ikhtiar itu seperti itu. Jadi kita ini baru sampai di pos. Ya, baru sampai di pos penjagaan yang kita melapor dalam sebuah perjalanan, maka setelah laporan itu kita diberi petunjuk ada kehidupan lagi, ada pos-pos lagi berikutnya, ada 2 pos lagi, alam barzah dan alam akhirat. Tapi kita ada orang yang mengatakan ya sudah saya di sini aja, inilah akhir tujuan saya. Nah, itu gambarannya ayat yang itu man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim. Orang yang menginginkan bahwa hidupnya cuma di dunia saja dengan perhiasannya juga kami penuhi. Cuma dia nggak bisa memasukkan ke rongga mulutnya. Dan semua yang dia punya itu tidak bisa ditampung oleh perutnya, nggak bisa. Maka sebenarnya nanti dia akan mengatakan ya bahwa apa yang dia carinya itu dia mengatakan percuma saya cari banyak-banyak. Kita kalau suka ngelihat Animal Planet ya, ada binatang itu kalau di Tiongkok itu seperti entok itu dicari binatang makan banyak tapi lehernya diikat gitu. Lehernya diikat. Jadi nanti oleh pemiliknya diambil, dilepas. Nanti dia dikasihnya yang kecil gitu. Itu ternyata kalau dia dikasih makan, dia carinya yang paling besar. Dia paling besar padahal waktu dimasukkan nggak cukup. Nggak cukup, nggak muat dan nggak nyampe ke perutnya itu jadi sehingga dia mengeluarkannya lagi, melepehinya dari apa yang dia makan. Saya ketika melihat itu, oh jangan-jangan inilah yang disebut dengan abnaud dunya. Harapannya, keinginannya, obsesinya begitu banyak, tetapi sebenarnya mulut dan rongga perutnya itu nggak besar. Nggak besar. Padahal sebenarnya kebutuhan kita tuh sedikit. Nah, berarti hanya dia nafsunya ya Pak Kiai. Iya, tertipu oleh pandangan matanya. Masya Allah. Menarik sekali Pak Kiai, nanti kita bahas lagi terkait amal soleh yang seperti apa yang justru menjadi investasi yang sebenarnya di akhirat ya Pak Kiai ya. Kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Pemirsa di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Sakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Mas Mu'adz Muhammad Adnan dari Mesir. Ini jauh-jauh Pak Kiai, pertanyaannya dari Mesir. Kita akan bersama-sama menyimak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'adz Muhammad Adnan. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Namun sekarang saya belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dalam perspektif yang bagaimana amal soleh bisa jadi investasi? Kemudian apakah amal soleh itu dalam arti keseluruhan, yang artinya kan kita mengetahui amal soleh ini sebuah kata yang mana memiliki makna yang luas seperti baik itu dalam teologi, dalam muamalah, dalam jinayat. Nah, semuanya itu dapat dikatakan amal soleh. Jikalau amal soleh ini dilakukan dengan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam konsep investasi, maka amal soleh yang seperti apa ya Pak Kiai? Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas jawabannya dan semoga Pak Kiai dalam kesehatan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Mu'adz Muhammad Adnan. Ini mahasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo Pak Kiai. Luar biasa. Yang menyimak sampai dari Timur Tengah. Luar biasa. Kemudahan YouTube ya. Iya, jadi kemudahan YouTube dan kita juga senang sekali ya, artinya menjangkau semua tidak hanya di tanah air tapi juga
di mancanegara. Pak Kiai, menarik sekali pertanyaannya bahwa dalam perspektif agama yang seperti apa sih sebenarnya amal soleh itu bisa menjadi investasi? Apakah cakupannya luas atau spesifik? Kan kalau kita bicara kajian Islam kan banyak, ada teologi juga, ada muamalah, ada jinayat juga. Yang sebenarnya yang dimaksud dengan amal soleh yang akan menjadi investasi itu cakupannya seperti apa? Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah walhamdulillah amma ba'du. Mas Muaz ya yang ada di Kairo, Mesir. Kalau kita ingin menjawab ini maka rumuskan dulu apa yang didefinisikan oleh para ulama tentang soleh itu sendiri. Bahwa as-soleh al-qaimu bihukukillah wa hukuki khalqih. Soleh itu ketika seseorang itu melaksanakan hak Allah dan hak manusia. Jadi kalau ada sebuah perbuatan, sebuah pemahaman, sebuah kegiatan, apabila dia berdimensi ya vertikal dan horizontal, maka dia disebutnya soleh. Jadi kalau dia cuma hubungannya umpamanya, kan ada orang melakukan sesuatu itu apa dasarnya? Kemanusiaan. Nah, orang yang melakukan dengan dasar kemanusiaan itu dia namanya hukuku khalqillah, itu melaksanakan hak-hak makhluk namanya. Jadi sebenarnya dia menganggap itu indah, tetapi sebenarnya kurang indah kalau melakukan sesuatu itu hanya dasar kepada kemanusiaan. Memang bahasa kemanusiaan itu lebih universal. Karena orang Islam dan agama-agama di dunia itu mengerti bahwa Palestina itu adalah negara yang kena genosida oleh Israel. Sehingga mereka tanpa memandang agama menganggap ini perbuatan genosida gitu. Apa dasar pemikiran mereka? Kemanusiaan gitu. Nah itu dalam perspektif kita dia belum disebut soleh. Belum disebut soleh. Karena hanya menggantungkan pada batas-batas kemanusiaan, batas-batas duniawi. Nah, jadi Mas Muaz, apabila itu dikaitkan lagi bahwa itu adalah perintah Tuhannya yang dia yakini itu tadi, ya maka dia baru dijadikan amal soleh. Nah, oke. Kalau kita sudah memahami itu, maka kita lihat dalam aspek teologi, aspek jinayat, muamalat, munakahat, ibadat, dan lain sebagainya, apabila amalan-amalan yang kita lakukan itu berdimensi pada bidimensional, dua dimensi ini, kemudian kita melakukannya dengan penuh kesadaran, maka kita sudah melakukan amal soleh. Nah, amal soleh itu apa yang dimaksud, yang maknanya yang diinvestasikan? Investasi itu cuma bahasa perusahaan. Manakala kita sudah melakukan amal soleh yang bidimensional itu, secara otomatis itu sudah bermakna investasi. Karena ada malaikat katibain yang kiri dan kanan yang mencatat. Kemudian bumi tempat berdiri di mana kita tempat melakukannya mencatat. Kemudian di anggota tubuh kita itu ada chip yang mencatat dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi itu maknanya investasi seperti itu. Harus bidimensional. Jadi harus dua dimensi. Jadi tidak hanya urusan melaksanakan hak makhluk saja, tapi bagaimana kita gantungkan juga dengan pencipta kita ya, Pak Kiai ya. Betul. Oke, ini artinya Pak Kiai, misalnya kita ingin melakukan suatu kebaikan, hanya sekedar naluri aja, itu tadi kembali naluri kemanusiaan. Ya udah, sebagai manusia kan saya ingin membantu manusia yang lain gitu. Hanya sekedar situ, kemudian tidak kita gantungkan bahwa ini Allah yang menyuruh, ini adalah kewajiban kita sebagai makhluk supaya kita mungkin mendapatkan kebaikan dari Allah gitu. Berarti bisa jadi kita juga lepas, potensi pahala yang melekat bisa lepas nggak Pak Kiai? Allah mengatakan nuwafi ilaihim. Kami akan penuhi keinginan dia. Jadi Allah akan penuhi, tapi cuma itu aja. Jadi umpamanya ada orang yang ateis, kemudian orang ateis ini begitu maksimal memberikan bantuan kepada orang-orang yang tertindas di Palestina. Nuwafi ilaihim. Maka dia nanti akan dikagumi, dia akan masuk berita internasional, dia akan
menjadi simbol perdamaian semua gitu. Nuwafi ilaihim. Oke. Ya. Ya, sebatas Tetapi nanti dia dikatakan di dalam ayat itu laisa lahum fil akhirati illan nar. Nanti dia tidak dapat apa-apa di akhirat kecuali neraka. Habita a'maluhum, dihapus semua yang dulu pujian-pujian itu nggak ada Nggak ada nilai. artinya. Gitu. Betapa ruginya ya Pak Kiai ya kalau seperti itu. Menarik sekali, tapi kita harus jeda lagi Pak Kiai. Nanggung sebenarnya pembahasannya, tapi nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Amal Soleh Investasi Terbaik untuk Dunia dan Akhirat. Pak Kiai, jadi sebenarnya betapa ruginya ya, saya kemudian meng-highlight pernyataan Pak Kiai di segmen sebelumnya, betapa ruginya orang yang hanya melakukan kebaikan, hanya sebatas ya ingin melakukan kebaikan saja. Tapi kalau kemudian tidak digantungkan kepada Allah bahwa kita nanti akan mendapatkan balasan di akhirat. Jadi sebaiknya berarti semua hal yang sifatnya ya muamalah, ya teologi, ya keseharian kita misalnya sekedar minum, makan. Tapi kalau mungkin kita niatkan untuk akhirat, kita membaca bismillah misalnya, kita lakukan sesuai dengan syariat, itu potensi pahala kita justru jadi lebih besar ya Pak Kiai ya? Iya betul. Mbak Mila, untuk melengkapinya itu, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi yang orientasinya pada investasi amal ukhrawi itu, kalimatnya itu selalu diawali man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman Pada Allah ya, beriman kepada dan hari wal yaumil akhir, dia beriman ada hari akhir. Iya. Artinya beriman hari akhir itu hidup itu ada kelanjutannya. Betul. Semua akan dibalas, baik dengan kebaikan, jelek dengan kejelekan. Selalu saja maka apa saja yang akan diucapkan oleh Nabi dan itu maknanya investasi pasti dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Itu kan fal yukrim doyuhafahu. Hormati tamu, ya tamumu, fal yukrim jarahu, hormati sahabatmu. Itu semua bahkan dalam hal-hal yang sifatnya amaliyah, sosial pun selalu gitu. Kalau dia melakukannya dengan dasar ini, maka dia menjadi investasi. Kalau dia tidak ada pemahaman yang semacam itu, memang benar-benar berapa banyak orang yang luar biasa ya, melakukan kebaikan tapi dia nilainya duniawi benar. Saya ingat benar ketika saya kuliah di Pascasarjana itu, ada seorang profesor itu, guru besar itu yang terkagum-kagum melihat ada seorang tokoh agama tertentu wafat pada waktu itu. Dia bilang ini orang ini bukan orang Islam, tetapi amaliyahnya itu lebih Islami ketimbang orang Islam. Kemudian mahasiswa yang hadir itu mengatakan apa kelebihannya? Dia bilang dia nggak pernah mengambil honornya karena kecuali dikirimkan ke Haiti, dikirimkan ke Afrika, kehidupannya sangat sederhana dan lain sebagainya. Maka dia bilang, maka orang ini pantas untuk masuk surga. Ya, pantas untuk masuk surga. Nah, yang menjadi masalah itu ada yang terlupakan. Bahwa kalimat yu'minu billahi wal yaumil akhir, apakah tingkat keimanannya itu sudah proporsional dan benar apa tidak gitu loh. Maknanya artinya kalau di dalam aspek teologinya tidak ada pengesaan, Allah tidak menjadi Tuhan yang hanya berdiri sendiri, tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang dipahaminya, maka bisa jadi ya, walaupun apapun saja, apa saja nama agamanya. Tetapi kalau dia tidak ada pentauhidan, maka dia hanya nilainya duniawi saja. Karena golden ticketnya emang tiket satu-satunya itu tadi ya, ada tauhid nggak dalam dirinya Pak Kiai? Tauhid, ada apa itu benar-benar pentauhidan ya, pengesaan itu menjadi sangat syarat
Syarat untuk utama. ya menjadi sebuah investasi ukhrawi. Itu tadi. Jadi kemudian kalau misalnya ada orang yang, kita kan sering mendengar ya Pak Kiai, orang yang mungkin tidak punya pandangan spiritual ya, artinya mungkin ateis gitu ya, yang mengatakan bahwa saya sih yang penting jadi orang baik lah, masalah agama mah jangan tanya saya gitu, saya sih nggak percaya agama, yang penting saya menjadi orang baik karena itu cukup buat saya gitu. Betapa, jadi kalau kita melihat dari sudut pandang dan perspektif Islam, itu akan menjadi sebuah hal yang penuh kesia-siaan ya Pak Kiai. Sia-sia, bahkan ajaran-ajaran di daerah-daerah tertentu yang sebelum datangnya Islam, mereka itu sudah mengenal adanya yang namanya molimo ya, dari masyarakat Jawa ini. Sebelum Islam datang, mereka sudah ada filosofi tentang molimo itu. Tidak madat, madon, apalagi itu. Saya sampai nggak hafal Pak sebagai orang Jawa. Ya, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan ekstramarital dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya bagus sekali gitu. Nah, ajaran-ajaran moral yang diajarkan pada masyarakat sebelum mengenal Islam tentang molimo itu sebenarnya ajaran yang luar biasa. Hanya menjadi kurang bernilai kalau itu dilakukannya hanya pada dasar pendekatan moral semata. Karena dia tidak ada penghambaan kalau dia tidak hubungkan dengan bahwa yang dia lakukan itu ada perintah Tuhan. Jadi makna ketundukan itu, Mbak Mila, sama dengan seorang pimpinan ketika anak itu mengerjakan sesuatu itu, dia mengatakan ini adalah kebijakan pimpinan kami, maka itu sebenarnya menunjukkan sebuah kepatuhan dia terhadap regulasi dan kepemimpinan dari tuannya. Kalau dia tidak mengatakan itu, baik apapun yang dia lakukan itu, nggak ada nilai Mbak Mila. Betul Pak Kiai. Ya. Oke, nah yang juga harus kita perhatikan dan harus hati-hati adalah bagaimana kemudian kita membungkus amal soleh. Karena itu kan juga berkaitan dengan ibadah hati ya Pak Kiai, berkaitan dengan niat ya. Betapa banyak juga yang mungkin kita lihat, saya nggak tahu ya, pada akhirnya kan untuk menilai atau menghakimi amal soleh itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu gitu, karena kita nggak pernah tahu intensi orang ya. Tapi hati-hati juga ketika beramal soleh, karena ketika itu dibungkus misalnya dengan tidak ikhlas, ria, ya walaupun pada akhirnya kita tahu akan ada balasan di akhirat, tapi itu juga bisa jadi sia-sia kan Pak Kiai? Ya, memang bahasan kita ini, investasi ini nggak bisa melepaskan diri dari bahasan wajib ikhlas. Kalau tidak ada ikhlas, maka akan diserobot dengan ria, diserobot dengan ujub, takabur, dan lain sebagainya yang menyebabkan fahabito a'maluhum, maka menjadi hilang, terhapus apa yang mereka lakukan. Ada sebuah informasi imajiner yang di dalam hadis itu, bahwa nanti Allah menginformasikan kepada orang yang melepaskan investasinya dengan ikhlas. Allah mengatakan shallaitum wa saddaqtum liyuqala dzalik wa qad yuqalu dzalika lak. Kamu dulu termasuk orang yang melakukan kebaikan, kamu salat, shallaitum kalian salat. Ya, wasumtum kalian berpuasa, watasoddaqtum kalian bersedekah. Liyuqala dzalik, tapi tujuannya agar kau diucapkan oleh orang lain menjadi orang yang melaksanakan itu. Wa haula'i yaquluna dzalik, dan mereka sudah menyebutmu seperti itu. Kamu dermawan, kamu ahli ibadah, kamu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kamu sudah mendapatkannya. Hari ini kau enggak mendapatkannya karena kau sudah mendapatkannya dulu. Dan ketika itu yang mengklaim penolakan itu adalah Tuhan, mau kemana sudah? Enggak ada jalan keluar lagi Mbak Mila. Nah jadi Mbak Mila benar menyisipkan bahwa investasi apapun yang kita lakukan, terlebih pada amal soleh itu, patokannya harus ikhlas. Harus ikhlas ya, itu penting ya Pak Kiai. Nah nanti kita bisa elaborasi lagi terkait ikhlas dalam amal soleh itu ya Pak Kiai. Mungkin kan kadang-kadang
was-was setannya juga banyak, godaan setannya kan juga banyak ya. Dalam melaksanakannya aja, itu kita mau melaksanakan aja kadang-kadang juga godaannya banyak. Ketika melaksanakan, bahkan setelah melaksanakan itu juga gak lepas juga. Dari awal sampai akhir juga setan itu selalu mencari celah untuk gimana supaya bisa membuat hati kita was-was. Nanti insya Allah kita bahas di segmen berikutnya. Kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Amal Soleh Investasi Terbaik untuk Dunia Akhirat. Pak Kiai, menarik sekali. Tadi Pak Kiai highlight bahwa amal soleh itu betul penting untuk investasi dunia akhirat kita. Tapi hati-hati juga bahwa amal soleh juga harus dibungkus dengan keikhlasan supaya Allah juga terima gitu loh amal soleh kita. Nah pertanyaannya adalah, kan ya sulit Pak Kiai. Sejujurnya itu untuk menjaga keikhlasan itu harus latihan, saya pikir harus punya tekad yang kuat juga gitu dalam diri gitu. Karena ketika akan melakukan, bahkan mungkin saat melakukan, bahkan mungkin setelah melakukan tuh rasanya setan tuh selalu mencari celah buat kita untuk mengurangi atau bahkan meniadakan lagi pahala amal soleh kita. Nah tipsnya mungkin yang kita bisa lakukan apa Pak Kiai? Dari sisi penamaan saja Islam itu, kata Islam itu maknanya pasrah secara totalitas. Aslama yuslimu islaman itu maknanya pasrah secara totalitas. Nah, kata totalitas itu memberi makna Mbak Mila dan para pemirsa bahwa dia nggak punya apa-apa, nggak bisa melakukan apa-apa. Tidak punya apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau dua hal itu dia pahaminya, berarti Allah yang memberi, Allah yang memberikan, menguatkan kepada dia, maka dia tidak mungkin tidak akan ikhlas. Kiatnya cuma itu aja. Iya, betul. Jadi orang kalau dia ria, kalau dia sum'ah, kalau dia takabur, dia lupa itu. Dia menganggap dia bisa, dia punya, dia mampu. Jadi kembalikan kepada esensi dasar yang paling sangat mesti kita pahami, nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa, maka Allah yang memberi, Allah yang menguatkan, maka dia pada saat itu sudah bisa berlaku ikhlas, walaupun itu tidak ada kata ikhlas di situ. Iya lagi Pak Kiai. Iya, tidak ada definisi ikhlas yang. Ya nggak ada. Tapi itulah yang namanya ikhlas. Oke, paham. Jadi sebenarnya itu mulai mengafirmasi diri, mendidik diri bahwa kita itu memang tidak punya apa-apa dan kita tidak mampu apa-apa. Sehingga ketika kita misalnya melakukan amal soleh apapun Pak Kiai ya, itu karena Allah yang memampukan, Allah yang memberi gitu ya Pak Kiai. Iya, itu Mbak Mina udah muslimah. Oh, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan istiqomah ya Allah. Itu. Gitu. Muslimah udah. Selalu aja ketika nanti misalnya muncul dalam hati yang namanya godaan ya Pak Kiai. Udah nih sodakoh ya gitu misalnya. Udah nih kita keluarin untuk berbuat baik ke orang. Mulai ada rasa sedikit mau muncul rasa bangga, kita kembalikan lagi aja ya pada konsep ini ya Pak Kiai. Iya, makanya selalu mengatakan ya haza min fadli rabbi, ini semua karunia Allah. Nggak bisa sombong orang, nggak bisa sombong, nggak bisa riang, nggak bisa ujub. Kalau dia mengatakan haza min fadli rabbi, ini karunia Allah. Kalau kita menghadapi orang yang seperti itu lebih baik kita jauhi aja Pak Kiai atau seperti apa ya? Sebenarnya nggak boleh kita menjauhinya sepanjang kita mampu bisa mendekati dan memberikan pengaruh. Kecuali dia yang digambarkan itu ya sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kamu beri peringatan atau kamu tidak beri peringatan, dia tidak akan mempercayainya. Itu baru tinggalkan. Tapi kalau kita, ini sahabat, dia sebenarnya sedang terlena, dia sedang terpengaruh, maka kita melakukan pendekatan diri dan kita bisa memberikan masukan, arahan
maka pahalanya kita pahala yang luar Masya biasa. Allah. Itu lebih besar ketimbang kita puasa 70 hari. Wow. Masya Allah. Jadi ketika kita menghadapi sebenarnya kan biasanya ada mungkin kita jumpai orang terdekat atau jangan-jangan kita sendiri. Makanya kita harus banyak muhasabah sih pemirsa ya, saya juga gitu. Kadang-kadang mungkin ada omongan kita yang kesannya kalau kata orang Jawa pakai gumede gitu. Jadi seolah-olah kita yang iya, kita yang mampu, kita yang punya, kita yang bisa gitu kan, kadang-kadang tanpa kita sadari ya gitu. Nah ketika itu berarti kita mengingatkan juga sebenarnya nggak apa-apa. Nggak boleh lo bilang kayak gitu loh, itu kan dari Allah ya, rezeki dari Allah ya gitu. Hal seperti itu bisa lah ya berarti kita lakukan. Nah tadinya dia nggak ada pahalanya tuh. Dengan kita kasih pemasukan yang semacam itu, dia istighfar, dia taubat. Dan dia menjadi ibadah yang berpahala. Maka Mbak Mila yang mengingatkan pahalanya sebesar yang dia lakukan. Oke, jadi sebenarnya kita juga nggak boleh diem ya Pak Kiai. Khawatirnya kan kalau kita diam. Sepanjang bisa. Oke, sepanjang bisa. Khawatirnya kan kita menyinggung. Ya. Atau nggak enak malah omongannya menyakiti gitu. Jadi mengingatkan itu tetap wajib bagi yang ini. Nah Pak Kiai, itu tadi menjaga keikhlasan kan harus senantiasa dilatih dan kita harus mengingatkan diri supaya kita tuh memang nggak punya apa-apa. Bagaimana kemudian juga itu bisa menjadi, itu sebenarnya juga bisa menjadi benteng riya juga ya Pak Kiai? Riya dan sum'ah. Iya, kalau dia lupa itu tadi itu, nggak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa, dia lupa ini, itu sumbernya riya di situ. Sumbernya takabur di situ. Sum'ah di situ. 3 penyakit besar dalam hati yang bisa menghilangkan pahala di akhirat itu, sumbernya itu. Jadi itu udah diintisarikan dari sebuah pemahaman yang luas. Kalau kita ingat itu, kita nggak punya apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa, selamat. Selamat lah ya. Gitu. Selamat. Oke, sum'ah dan riya, ujub itu juga menjadi hal yang... tapi kadang-kadang Pak Kiai rasanya tuh apa ya, kan itu tuh juga sulit ya, lembut sekali kadang-kadang. Maksudnya gini, membedakan atau bukan membedakan, mengidentifikasi sebenarnya. Duh jangan-jangan kita tuh riya ya, duh jangan-jangan kita itu sum'ah ya, duh jangan-jangan kita tuh ujub ya. Gimana caranya supaya kita tuh tetap terus-menerus bisa mengoreksi diri Pak Kiai? Khawatirnya mungkin niatnya sih sebenarnya enggak, tapi mungkin yang diucapkan itu khawatirnya mengarah ke situ. Padahal sebenarnya ikhlas gitu. Iya, saking lembutnya, saking kecilnya itu dia dikatakan kanam latifi filailatil sauda. Dia seperti semut yang hitam di tengah malam. Oh gimana? Gelap ya. Sulit sekali untuk bisa memahami itu. Bahkan ulama seperti Imam Al-Ghazali mengatakan ulama saja tidak bisa melepaskan diri kalau dia tidak berhati-hati. Banyak ulama yang jatuh karena dia menganggap dia memang dia rajin belajar, makanya dia cerdas. Tuhan terlepas pada saat itu. Oh hati-hati. Ya, ini kelas ulama nih, ketertipuan ulama bahwa gururun minal ulama itu diantaranya itu pada saat ya saya rajin belajar, saya banyak membaca buku sehingga saya mengerti dan saya bisa menjawab. Tuhan terlepas dari tangannya itu. Apalagi yang megang harta, apalagi yang megang jabatan, yang cantik, yang ganteng, semuanya sama potensinya untuk menjadi gurur ya, menjadi tertipu dia dengan yang dia lakukan. Dan sebenarnya itu kemelekatan dunia yang sudah sangat parah itu justru apa ya Pak? Itu menghancurkan kita ya Pak Kiai. Maksudnya kan kadang-kadang karena kita sudah terlalu attach gitu ya terhadap dunia tuh, ya kita bisa hancur sebenarnya ketika misalnya diambil nih sama Allah, kan mudah bagi Allah untuk mengambil semuanya gitu. Itu tadi kecintaan yang terlalu berlebihan itu bisa malah membuat kita semakin hancur kan sebenarnya. Iya benar, bahkan menjadi hubban jamma itu, cinta yang berlebih-lebihan itu, yang terlalu besar itu menyebabkan kita menjadi berat dengan perbuatan kita sendiri. Kan artinya orang dengan dosanya ada sudah terbebani itu. Tetapi bertambah-tambah karena memang dia cinta dengan yang menyebabkan dia terbebani itu. Menjadi tambah berat, tambah berat. Tambah berat rasanya semakin hancur. Nah oleh karena itu Mbak Mila, di akhir ini kita ingin mengingatkan diri kita masing-masing. Mengingatkan para pemirsa itu
bahwa jangan merasa puas dengan keagamaan yang sudah kita lakukan. Betul. Betul. Jangan merasa sudah cukup dengan ilmu pengetahuan keagamaan yang sudah kita pahami. Jadi terus Belajar. ya. Bahkan kalau perlu ikuti terus ya gapai kemuliaan CNN Indonesia ini Masya Allah. yang setiap saat, setiap hari itu continue memberikan ya tambahan-tambahan nutrisi imani Nutrisi buat imani. Masya para Allah. pemirsa. Betul-betul, makanya harus semangat karena semakin belajar tuh sejujurnya buat saya pakai semakin belajar tuh malah saya semakin paham, saya tuh nggak tahu apa-apa gitu loh. Iya, Masih banyak ilmu alhamdulillah. yang belum paham ternyata. Mudah-mudahan itu juga dirasakan juga oleh pemirsa ya. Semakin justru tawaduk ketika kita mengejar ilmu agama gitu. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai terima kasih. Ini sudah dikode, udah habis waktunya. Insya Allah nanti kita jumpa lagi di episode berikutnya Pak Kiai. Pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Sakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair Pak Kiai.